bersama dengan saya adalah orang yang membutuhkan pengaruh saya untuk menjual ini dan untuk menghadirkan ini seluas mungkin. Kita jelas-jelas aja lah ya tujuan. Karena kita nggak mampu masukin ke toko buku. Kania dan Abigail hadir ke sini untuk buku mereka yang mereka tulis 2 tahun. Yang berarti bukan karena mereka sibuk guys, berarti ini dipikirkan penulisannya. Itu juga sih. Ya kan? Benar. Ngangguk aja. Ngangguk aja. Bagus. Judulnya Makanya Mikir, panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Abigail Limuria, Kania Cita. Simpul adalah penerbitnya. Perlu kita kredit dong. Betul. Iya. Fair press. Iya, Peer Press juga. By the way, berarti per sekarang pemesannya kemana? Di online. Kalau video ini tayangnya udah sesuai ini, ya udah langsung link terima makanya mikir aja. Iya. Tapi kita lagi pre-order ya. Link3/makanya mikir. Atau kalau misalnya pengen itu ya di Tokopedia sama Shopee, tokonya namanya Abigail dan Kania. Lucu banget. Nah, buku ini adalah alasan kenapa mereka kesini. Tapi ya kita ngobrol-ngobrol juga aja lah sama mereka. Karena mereka ini dianggap sebagai orang yang mendorong keharusan untuk menggunakan logika dalam berpikir. Betul? Sepertinya. Semoga. Ada ini ya. Yeah, at least that's the perspective of people. Honored actually. Dan lu melakukan itu di sebuah negara yang konon salah satu kemarin baru aja gue nonton video yang bilang bahwa salah satu alasan kenapa Indonesia susah banget maju sebagai sebuah bangsa, terutama keluar dari labelnya sebagai negara berkembang, adalah penghalangnya adalah keyakinan yang salah. Mungkin itu bukan istilah yang tepat ya. Jadi orang-orang Indonesia tuh nggak bisa keluar dari kemiskinan karena hal-hal yang mereka yakini secara kultural, logika berpikir yang menghambat mereka untuk maju. Gitu. Bahkan kemarin gue bisa ngobrol sama Zack Peterson, dia datang dari NGO namanya 1000 Day Fund. Salah satu yang menyebabkan stunting adalah mertua katanya. Hah? Iya. Karena mertua punya mitos. Jadi mertuanya ngedorong mitos yang membuat ibunya jadi nggak Kayak mitos-mitos apa tuh? Banyak, salah satunya adalah kalau makan hewan tertentu, makan ikan bayinya licin. Makan ikan bayinya licin. Itu beneran Mas? Kira soalnya contoh dong. Beneran ada yang ngomong gitu. Itu salah satu mitos yang didorong sama seorang ibu. Jangan kasih makan ikan, nanti bayinya licin. Anjay, koruptor kali. Ada juga, this is actually true, ini yang Zack yang ngomong. Kalau makan, karena ada banyak nelayan ya. Kalau makan sotong atau cumi, anaknya kakinya banyak. Hah? Iya bener, anaknya jadi gitu-gitu. It's so weird, right? It's so stupid. Nah, gimana rasanya? Gue pengen tahu, lu pasti, lu terutama, gue pernah ngeliat lu, enggak dua-duanya deng, lu berdua suka bikin konten di mana lu pusing dengan cara berpikir masyarakat di internet. Iya. Ya kita ya berapa kali bikin konten. Gue juga sudah pernah. Lu juga sering. Enggak, dengerin gue. I'm over that. I'm done. Dulu gue kayak, lu ngapain sih goblok-goblok banget jadi orang gitu. You're past it gitu. Iya. Sekarang lu ketawain aja mereka. Iya, gue cuman ya udah mau gimana lagi. Maksudnya effort yang lu berdua lakukan untuk menunjukkan kekesalan itu mengagumkan sekali. Gitu ya? Iya. Dan Kania juga kayak waktu itu gue lupa videonya yang mana nih. Tapi lebih effort dia sih daripada gue. Ya dia edit aja lebih bagus. Gue gak ada editan lebih tepat ya. Betul. Lu masih ingat nggak hal-hal yang membuat lu, aduh kok gini banget ya orang-orang gitu? The most recent case atau case yang paling teringat di kepala? Yang paling nempel sama gue sih, gue tiap kali buka comment sectionnya video dia sih. Videonya dia justru? Video dia justru. Jadi gue udah tahu setiap kali Kania bikin video yang model yang lu bilang. Kan videonya dia tuh udah bener-bener jelas banget ya menurut gue ya. Dan sampai kadang tuh dia bahas sesuatu tuh yang gue kayak, Kania lu ngapain bahas begini? Tuh kayak bilang kayak water is wet gitu. Kayak ngapain? Dia awalnya gitu sering protesin gue kayak, ini bahannya siapa yang perlu ini gitu. Ya semua orang udah ngerti gak sih gitu. Iya, terus gue buka komennya. Gue menyesal akhirnya dia gitu. mengerti kenapa gue begini. Kayak, nah itu. Ya. Gue kebanyakan dari isi komen dia sih kayak, wah gila sih. Tapi gini, sebenarnya dalam hidup kita semua, ini kan bukan berarti kita nggak pernah ketemu orang goblok dalam keseharian.
Hanya saja menurut gue yang overwhelming adalah jumlahnya yang banyak ngumpul di satu titik, yaitu kolom komentar dia. Kolom komentar dia, benar. Kayak contohnya gue nih ya, Benar. true story. Gue baru abis WhatsApp-an sama nih orang. Tapi ini orang dulu waktu kuliah, dan gue kuliah di ITB. Oh, oke. Waktu gue kuliah di ITB, dia baru tahu kalau perempuan tuh lahir bukan dari pantat. Dia ITB, hei Anda, Kemal, Zedin, Anda orangnya. Sorry, jurusannya apa? Gue mau kasih benefit of the doubt. Memang seni rupa, memang gak bisa rupa. Tapi kan maksud gue, masa lu bisa dewasa, kuliah di ITB, masih berpikir perempuan keluar dari pantat. Kata gue, apa yang bikin lu berpikir kayak gitu? Ya kan kalau adegan melahirkan kan selalu begitu. Ini goblok lu. Dan itu orang ITB. Tapi ITB sekarang, nggak tahu sih ITB sekarang. Tapi tepatnya nggak tahu. Iya, gue tahu. Saya tidak mau berpendapat. Nah, artinya dalam hidup kita kan orang bisa aja berpikir, Abigail kok kayak nggak pernah ngeliat orang goblok, emang dia hidup di mana? Emang dia hidup di Menara Gading? Bukan kayak gitu. Masalahnya adalah kita nggak pernah ngeliat sebanyak itu dan masih pada goblok di tahun 2025 sebanyak itu ngumpul di satu koordinat. Se-confident itu. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Kadang-kadang ya itu sih yang terjadi. Nah, lu juga suka bikin hal serupa? Apa? Iya, lu suka ngomel-ngomel. Kayak urusan joki gitu. Oh iya, itu komennya banyak sih yang gue sampai wow. Ini luar biasa sekali gitu ya. Apa menurut lu dan mungkin jadinya nyambungnya ke sini ya, tapi apa menurut lu akar permasalahannya? Gua soalnya datang dari sudut pandang lagi bikin mensrea. Oke. Mensrea itu kan argumennya sederhana sebenarnya. Sebagai pertunjukan. Di bio lu, gue kan atasan Presiden Republik Indonesia. Gue tuh pengen bilang kita semua tuh atasan Presiden Republik Indonesia. Cuman kita semua banyak yang goblok. Nah, kasihannya Pak Prabowo, bosnya goblok gitu. Maksud gue, we have to be better as his boss gitu. As people, we have to be better gitu argumennya. Karena kan kita semua tahu rasanya punya bos goblok kan. Nah, Pak Prabowo punya banyak. Yaitu lulu pada. Nah, jadi gue juga di dalam ranah pemikiran soal banyak banget nih orang-orang yang nggak punya logika berpikir yang baik, yang runut, ngomongnya A, tapi kemudian harusnya di sebelah sini secara logika A juga, tapi ternyata beda. Ini kan permasalahan kita di Indonesia. Nah, itu ada dalam diskusi yang melahirkan ini nggak? Sorry, makna dari mensrea sendiri tuh intent nggak sih? Iya, mensrea itu artinya niat jahat. Niat jahat kan? Iya. Nah, buku ini tuh ada satu framework yang kita justru ngebedain banget nih antara orang punya niat jahat sama orang jahat sama yang bodoh. Iya, sama sebenarnya dia nggak berniat jahat. Interesting. Iya. Do explain more. Jadi ada satu buku judulnya Five Laws of Human Stupidity yang ditulis sama Cipolla. Lucu. Iya, lu harus baca sih buku itu, Ji. Karena sebenarnya framework ininya udah kita taruh di sini. Tapi kayak kalau lo mau baca Enggak, pasti ini. Oh, pasti ini. Ya, ada di sini. Di bab berapa lupa. Tapi intinya ada frameworknya, Cipolla framework itu. Dia tuh ngebagi kayak bikin kuadran gitu, 4 kotak. Ada smart, stupid. Nah, ini nih. Ya, ada. Sambil dijelaskan. Okay. Smart, stupid. ada smart, stupid, evil gitu, jahat, sama satu lagi helpless gitu. Nah, jadi dia ngebedain nih antara jahat sama bodoh gitu. Nah, jahat tuh ya tadi lu punya niat jahat, emang lu pengen jahatin orang. Tapi kadang-kadang yang terjadi di dalam hidup kita tuh, kerugian itu datang bukan gara-gara orang ini mau jahatin kita. Tapi gara-gara ada kebodohan di dalamnya gitu. Dalam tindakannya atau dalam pemikirannya yang membuat tadi, misalnya kayak contoh tadi itu bagus banget yang soal makan cumi jadi kakinya banyak gitu. Nah, sebenarnya kan si ibu mertuanya atau si bapak mertuanya ini nggak punya niat jahat dong ke si cucunya kan. Maksudnya dia bukan mau cucunya jadi stunting dong, obviously gitu kan. Nah, tapi karena ada premis yang salah di dalam pikiran dia, akhirnya dia melakukan tindakan yang merugikan kan sebenarnya buat si cucunya ini yang akhirnya mengalami stunting misalnya gara-gara kurang nutrisi. Nah, itu contoh di mana kadang-kadang kita mikir kayak anjir jahat banget sih ini orang malah ngelakuin kayak gini, misalnya tadi nyuruh nggak makan cumi. Ya dia bukan gara-gara jahat gitu, tapi dia gara-gara nggak paham gitu kan. Jadi lebih ke gara-gara kebodohan lah gitu istilahnya di framework Cipolla ini. Nah, menurut gue ngebedain itu tuh juga jadi salah satu step penting untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada nih gitu. Ya memang harus gue akuin di antara semua masalah di Indonesia sih banyak banget yang bukan karena punya niat jahat, emang karena ya nggak punya niat, malah goblok. kayak lu tau gak sih yang desain jalanan yang ada track buat orang yang nggak bisa lihat ya kan? Terus tiba-tiba tapi ternyata ujungnya tembok. Nah, itu kan pasti si tukang yang bikin itu tuh bukan kayak
lihat nih nanti orang buta biar nabrak tembok nih. Kan nggak gitu nggak sih? Kayak, tapi siapa tahu ya, kan lu nggak tahu kan orangnya. Tapi, ayo kita hajar dia ke lubang. Mungkin ya, sebenarnya lebih ke inkompetensi kan. Iya, lebih kayak ya entah yang manajernya dia justru yang desainnya kan. Dan sedangkan tukangnya kayak ya gue ngikutin petanya nih, tapi petanya ke tembok gitu kan ya. Udah mau gimana kayak gitu. Iya. Ada kejadian kemarin viral oleh Abdul Arsyad. Kita nggak usah sebut daerahnya karena takut kena somasi. Tapi dia itu bikin trotoar outdoor, tapi pakai ubin. Ceritanya pengen warna-warni, tapi pakai ubin licin gitu loh. Jadi orang berjatuhan ketika hujan. Sekarang kan pertanyaannya, apakah pemerintah kota itu memang berencana untuk membuat rakyatnya terpleset? Tentu tidak. Itu karena goblok. Iya, dan kebanyakan kayaknya yang kekacauan yang terjadi di mau skala negara atau kehidupan pribadi tuh karena itu lebih banyak daripada orang mau jahatin kita atau pejabat mau jahatin. Ya, maksudnya koruptor ada gitu ya. Itu harus kita beresin masalah itu. Tapi jadi ada banyak masalah nggak penting yang terjadi gitu akibat adanya ya tadi kesalahan penalaran atau kesalahan fakta gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi emang itu bukan cuma jadi diskusi buku ini, tapi ketika kita nulis emang salah satu motif terpenting ya gitu kayak karena kita juga berangkat dari pengalaman kita sendiri juga Nji, gitu kan. Maksudnya kita sering ngomong gini ke diri sendiri juga. Kayak dulu tuh gue punya IP di YouTube mikir. Oh ya? Iya, dulu. Nama IP-nya mikir? Iya, mikir. Karena pengen ngajak mikir, tapi juga buah pikir gue gitu. Dan karena banyak yang tidak bisa mikir masyarakat itu. Tapi maksud gue, kayaknya kan kalimat makanya mikir. Seperti yang lu bilang kan sering diucapkan ke orang, tapi juga sering diucapkan kepada diri kita sendiri. Ini kan sebenarnya pertanda bahwa juga selain bukan karena niat jahat, dan selain karena bodoh, juga karena for lack of a better word adalah kealpaan. Iya, betul. Lebih ke ya nggak mikir. Lebih ke underthinking kalau kita Iya, kayak nggak tahu bahwa itu didorong oleh intuisi. Jadi kayak intuisinya yang jalan. Jadi dia nggak mikir. Kalau dia mikir dikit mungkin dia nggak akan ngelakuin itu. Ini contoh kasus deh. Kalau lu lagi ngobrol, terus lu ngeliat ada orang, terus orang itu ngeliatin lu mulu, kan ada banyak banget alasan, ya kan? Temen gue cewek namanya Anti lagi ngobrol di sini terus bentar terus dia pergi aja, kami lagi tengah-tengah ngobrol terus dia gini sorry bentar terus dia nyamperin ada cowok-cowok lagi pada duduk di mobil terus dia gini di kap mobil sama guys apa kabar nih tiba-tiba gue pikir temen gue ternyata bukan, terus dia jalan aja langsung balik lagi ke sini. Terus gue bilang, kenapa lu? Gue pikir temen gue ternyata bukan. Lu kebayang gak sih jadi orang lagi duduk gitu disamperin, apa kabar guys? Terus cowok-cowok, kenapa ini? Her instinct ketika ada orang-orang ngeliat ke arah dia dan senyum, dia pikir temen gue nih kayaknya gitu. Padahal kan kalau dipikir, coba gue pikir dulu, gue kenal gak sih sama ini orang, but her instinct was... Tapi itu lumayan harmless ya, jadi kayak ya udah fun mistake. Fun mistake tapi malu juga untuk temen gue itu. Somehow her instinct is telling her temen gue tuh gitu. Tapi kan kalau misalnya dimikir kan kayak gitu. Bagus sih kalau ke buku ini ditemenin sama bukunya Kahneman yang judulnya Thinking Fast and Slow ya. Sebenarnya kan di situ dia discuss lumayan panjang. Kalian suka banyak baca buku ya gue lihat-lihat ya. Lu doang atau lu juga? Ya Abby banyak banget. Lebih banyak sih dari gue harusnya Abby. Gue tahu dari mana? Ya lu yang dari lu review aja menurut gue udah lebih banyak judulnya dari yang gue baca. Gak pernah review buku padahal. Enggak, maksudnya yang lu ceritain ke gue baca di sini gitu. I'm sorry I cut you off. Silakan tadi lagi ngomong apa? Oh iya. It's okay. Soal buku Fast and Slow. Di situ lumayan panjang ngediskus yang lu tanya ini tadi. Kayak nggak mikir nih ini apa nih gitu kan. Maksudnya ini namanya apa nih? Sebenarnya itu bukan namanya apa, tapi itu adalah defaultnya kita gitu. Jadi kayak nature-nya kita justru adalah nggak mikir sadar, nah lebih tepatnya mungkin itu ya. Makanya istilahnya si Kahneman kan thinking fast and slow. Jadi ada fast thinking, slow thinking, tapi sebenarnya sama-sama thinking. Nah cuman yang fast thinking ini yang kita sebut dengan nggak mikir tadi. Maksudnya nggak mikir tuh karena kita nggak sadar gitu ketika itu mungkin terjadi. Mungkin orang bilang kayak instinktual, intuitif, gut feeling gitu. Nah kadang-kadang ya itu cukup gitu. Misalnya kayak lo ditanya mau makan apa, nasi padang gitu, cepat itu gut feeling aja, ya itu nggak masalah gitu misalnya di kasus itu. Tapi mungkin di kasus yang lain jadi bisa jadi problem ketika lo asal gut feeling tapi ternyata salah kan gitu. Menurut lu pada berapa persen belief system yang mengarahkan cara berpikir kita? Nonton Inside Out 2 nggak? Nonton. Belum gua. Inside Out 2 kan cerita tentang belief system, tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup lu jadi core memory itu jadi driver terhadap
apa yang lu yakini gitu. Iya. Itu kan ada hubungannya sama pengalaman hidup, Betul. ada hubungannya sama kultur tempat dia tumbuh, kembang. Betul. Menurut lu itu ngaruh ke cara berpikir nggak? Iya loh. Ngaruh banget loh. Berarti banyak orang helpless kan akan cara berpikirnya? Kalau secara nature-nya iya, justru itu kan buku-buku kayak Thinking Fast and Slow atau misalnya The Art of Thinking Clearly, kalau lu tahu, kayak pokoknya buku-buku yang kayak gitu, itu biasanya emang berangkat dari fakta atau ya fenomena bahwa kita pada dasarnya ya itu kondisinya gitu. Jadi nature-nya kayak gitu, bahwa kita cuma berdasarkan apa yang jadi pengalaman kita, itu jadi perasaan, akhirnya jadi intuisi segala macam. Dan thinking critically itu butuh effort. Iya, gitu. dan habis itu operate itu. Makanya pentingnya juga di sini sebenarnya di buku ini kan salah satu fondasi untuk bisa make ini kan framework ya. Itu adalah self awareness gitu. Yang dimana sebenarnya edukasi in a sense itu tuh bikin lu self aware kan. Yang dimana lu mulai mempertanyakan diri kayak gue kenapa nih suka ini, gue kenapa nih ketika dengar kalimat ini atau diperhadapkan situasi ini gue ketriggered gitu. Ngerasa kayak gini. Gue kenapa sukanya sama ini, gue kenapa menghindari ini dan sebagainya. Lu kan kalau begitu lu stop and think dan mulai jadi self aware, di situ lah dimana critical thinking dan lu bisa re-educate yourself tuh terjadi gitu. Tapi berarti ada 2 gate yang mesti dilewatin ya. Pertama kan self awareness-nya itu tadi. Kalau nggak kan nggak bisa berubah. Iya, harus dulu nih. Ya kan? Nah, terus udah punya kesadaran, proses pencarian solusi atas itunya juga bisa beda-beda kan? Kayak misalkan gini, pertama gue mesti oke gue ada yang salah dari cara berpikir gue. Terus kan kemana gue cari solusi, itu lagi-lagi juga didikte sama kulturnya kan? Betul. Bisa. Jadi yang dari tadi gue pengen sampaikan itu adalah, orang tuh nggak bisa mengubah cara berpikirnya. Atau bisa? Bisa lah. Karena gue sendiri dalam hidup gue mengalami. I think Abby, lu pernah ngalamin setiap kita belajar sesuatu yang baru itu kan adalah kematian pengetahuan yang lama ya. Yang baru tapi kontradiktif ya. Kecuali baru tapi mendukung ya. Of course Tapi kan biasanya kayak setiap hal baru ya yang kontradiktif itu adalah kematian hal lama yang lu percaya ya tanpa segala, dan ketika lu internalize itu berubah gitu. Pengalaman kan belajar nggak harus baca buku doang kan, atau misalnya sekolah gitu. Pengalaman misalnya lu ada pengalaman traumatis yang dimana lu bikin mungkin kebodohan atau misalnya lu salah ambil jalan, akhirnya lu belajar banget tuh ya kan. Nah itu kan berubah tuh cara pikir kita. Berarti yang paling perlu didorong adalah proses si orang ini bertemu dengan gagasan barunya. Iya. Nah makanya buku ini sebenarnya kita juga lebih banyak discuss bukan soal kesimpulannya itu sendiri. Jadi bukan kayak ini nih yang benar, bukan itu, tapi kayak kalau lo dapat informasi ini, gimana sih memprosesnya gitu. Ya, jadi yang beda soal buku ini yang menurut gue selama yang setahu gue ya, buku Indonesia belum pernah ada yang gue lihat ngebahas ini kumpulan mental model atau framework gitu, framework berpikir. Framework berpikir itu tuh bukannya sekedar kayak panduan hidup atau sekedar kayak tips and tricks gitu ya. Tips and tricks yang kayak sebaiknya ketika ini 7 hal yang harus lo lakuin. 7 hal yang lo lakuin untuk sukses itu enggak gitu, tapi framework itu kan kayak rumus yang lu bisa masukin sendiri sebagai shortcut yang udah proven untuk misalnya make decision better. Kayak misalnya untuk ngatur prioritas. Gimana sih kita ngatur prioritas? Oh pertama A, B, C, D, ini ada frameworknya nih. Lu masukin situ. Nanti you make it your own, lu pakai sesuai konteks lu, itu bisa probability itu akan lebih efektif tuh lebih tinggi gitu. Soalnya kan lagi-lagi yang kayak lu bilang kan, untuk kita misalnya kita udah ngeh nih ada something wrong sama kita. Tapi gimana cara reedukasi yang benar kan? Nah itu kan perlu guidance frameworknya, gitu. Nah ini nih jadi ibarat kata kalau misalnya ini kotak kita tuh ruangan, ini dibantu bikin rak bukunya gitu, bukan nambahin bukunya lagi. Jadi this is not a collection of new facts, tapi justru rak buku. How do you organize your facts? How do you organize fakta yang udah di otak lu uji ulang ini bener apa enggak, gimana cara ngujinya, abis itu gimana lu sambungin juga, satu sama lain, kayak naruhnya gimana nih, manajemen library-nya lah gitu, manajemen library-nya, sistemnya kayak gimana gitu. Gue mau keluar sedikit, sebenarnya gue masih mau lanjut pertanyaan, tapi terkait sama buku ini atau dan isinya itu hadir dalam format lain nggak?
format lain tuh maksudnya bentuknya kayak Karena video dari gitu. yang dari yang lu aja obrolin, ini tuh sesuatu yang enak banget dijelasin sambil nyoret-nyoret whiteboard. Oh, Bener nggak? Iya. sebenarnya kayaknya belum kalau dari Iya, belum. Tapi cuman kita pengen sih, Ji. pengen bikin Kalau lu workshop mau jadi sih. direkturnya, kita pengen juga sih bikin kayak kumpulan series sketsanya atau apa gitu, enggak ya? Aku mau ngelawak aja. Lu jangan ngasih dia kerjaan. Oh iya, oke. Kalau lu mau promoin itu konten, nah kesini boleh. Tapi maksud gue, soalnya kan dasarnya kan peduli sama banyak sekali masyarakat Indonesia yang sebenarnya pengen memperbaiki dirinya atau mengubah dirinya jadi lebih baik. Iya. Hanya saja nggak semua orang ilmunya sangat berharga dan penerimaan orang-orang terhadap ilmu kan beda-beda. Iya, Makanya paham. tadi gue bilang soal Betul. dan sebenarnya kan akan bantu penjualan bukunya juga kalau ada kontennya kan sebagai bagian dari funnel. Tapi maksud Iya. gue ilmunya harus hidup dalam banyak format. Betul. Paham. Ya kita ya of course udah ada. Semoga buku ini planning juga cuman ngelakuin itu. awal mula Betul. ya. Iya. Tapi gue tadi mau nambahin dikit sih Ji, soal berubah tadi ya, karena gue ngerasa gue mengalami major change di tengah hidup gue gitu, dalam soal berpikir ya gitu. Really? Iya. I thought you're always like this. Dia tahu nggak kalau kita pernah ngobrol lama banget? Dia tahu nggak? Iya, oh iya waktu di ini ya. Iya, di PS. Iya, kita pernah ngobrol. Oh belum, dia belum tahu. For whatever reason, tiba-tiba dia, oh enggak deh, waktu itu kita pernah Tahun berapa nih? Gue ngeritik nggak opini ngeritik, lo. lu riding the wave aja. Apaan? Jadi gue bikin Enggak, video. Lo kalau ngerti gue, lo tau dong gue gak paham konsep riding the wave, man. Ya, betul. Gue cuma ngomentar Tapi lu- opini dengan apa adanya. Iya, jadi waktu itu gue bikin video kenapa Ahok kalah. Oke. Oh, itu lama ya, udah lama ya. Udah lama banget. Terus udah gitu dia punya respons. Hmm. Gue masih ingat videonya dia, responsnya. Pakai baju abu-abu. Oke. Iya, pakai baju abu-abu. Iya, kalau salah. Iya, segini, V-neck kalau gue nggak salah. Karena waktu gue ngeliat, ada yang menentang pemikiran saya nih. Siapa ini orang? Tapi ternyata dilihat-lihat nggak tentang-tentang banget sih. Iya, gue bilang, Oke. ya Panji sini bener gini-gini. Gue cuma bagian yang soal pidato Soekarno doang gak sih? Yang Iya, gue betul. persoalin. Iya. Terus anyway, sejak itu, terus kita sempat ketemu, Iya, akhirnya kita Oke. ketemuan. ngobrol panjang lebar, terus kata gue, ini orang otaknya meranggas nih kayaknya nih. Merangkas apa? Kayak gitu. Lu tau nggak kayak kalau lu nggak ketemu orang untuk diajak tektokan ngobrol tuh kayaknya, aduh nggak enak banget Akhirnya gitu. keluar semua gitu. Iya, kayak lu butuh untuk wah gitu loh. Bisa di-tektokin. Iya, butuh tektokan. Gue dengerin Kania, terus waktu itu gue nggak pernah ngomongin itu. Gue bilang, ini Kania nih kalau nggak ketemu orang ngobrol yang selevel, kasihan nih hidupnya nih. Jadi dia nggak bilang, dia ngasih tau ini ke gue, dia Iya. gue baru tahu. Iya. Anyway, gue pikir Iya. emang kayak gitu mulu. Enggak, iya enggak, bagian itu nggak pernah berubah itu. Itu nggak berubah. Tapi gini, exactly, salah satu framework yang gue udah punya, bahkan sampai gue tuh lupa kapan gue belajar itu gitu, karena dari seingat gue kayak the longest apa ya, the oldest memory yang gue punya pakai ini tuh kayak SD gitu. Jadi gue bahkan lupa apa gue lebih kecil lagi dalam internalize framework ini, yaitu framework cost benefit analysis, ya kan CBA. Yang gue tuh sampai gue tuh kira semua orang pakai itu gitu. Gue tuh kaget ketika iya gue tuh kaget ketika gue nanya orang, kan gue nanya ini dia ngapain ngelakuin ini, yang ngelakuin aja lah, maksudnya enggak benefitnya apa ini, ya dia nggak mikir benefitnya apa, nggak, terus dia ngelakuin ini gimana cara ngelakuin ini, ya dia ngelakuin aja. Itu tuh gue sampai kaget gitu at the momen itu gitu, karena gue kira semua orang gitu, semua orang tuh mikir gainnya apa nih dari ngelakuin sesuatu gitu. Iya. Gue pikir tuh kayak gitu. Nah, terus pada saat gue udah dewasa gitu kan, gue tuh dulu punya satu, bukan framework sih, kayak satu habit lah gitu, mungkin habit lebih tepatnya, atau karakteristik di mana gue gak peduli orang lain mikirnya apa gitu. Gue gak peduli orang mikirnya apa, orang komennya apa, gue tuh gak peduli. Makanya kalau dulu orang nanya kayak, kan lu kan dihujat nih di video lu gini, lu perasaan lu apa? Gue gak ngerasa apa-apa, karena gue totally indifferent orang ngomong apa gitu, totally indifferent. Nah dulu gue mikir that's the right thing to do gitu. Karena lu banyak denger quotes yang kayak, maksudnya just do you gitu kan, just do you, be yourself, dan kalau lu dengerin omongan orang mulu, nanti kapan lu bergerak, kayak gitu-gitu lah. Nah tapi menurut gue, di situ gue salah tuh gitu. Extremely nggak peduli orang lain mikir apa tuh ternyata nggak beneficial. Nah balik lagi karena framework gue tuh udah CBA nih. Nggak beneficial lagi jawabannya. Iya. Iya. Jadi waktu si Sabda ngoreksi itu, dia tuh tinggal masuk ke CBA gue aja gitu. Dia kayak bilang, sekarang gini, lu ngelakuin ini, cost-nya ini, benefitnya apa? Ya juga ya, setelah gue pikir lagi gitu. Kayak maksudnya, apa gain-nya buat gue ketika semua konten gue tuh either disalahpahamin atau dihujat. Jadi dari situ,
jadi make sense dong untuk gue harus mengadopsi cara pikir baru nih, gitu loh. Jadi kayak ada, dan itu jadi major change karena setelah itu gue jadi mikirin banget, justru mikirin banget dalam artian bukan jadi overthinking gimana, tapi lebih kayak gue jadi lebih paham, oh ternyata dari sudut pandang audiens tuh kayak gini ya gitu. Ternyata dari sudut pandang orang lain tadi, ternyata nggak semua orang ya cara mikirnya kayak gini gitu. Nah bahkan dalam penulisan buku ini, Abby tuh banyak ngasih input yang kayak gitu ke gue. Misalnya gue bikin contoh, terus nanti Abby kayak, kan ini contoh nggak ada orang yang ngalamin ini kan gitu kayak gitu. Apa contohnya? Kalau yang gue pertama tulis waktu itu misalnya dia nih gue inget, tapi akhirnya gue tetap masukin, soalnya gue kayak yaudah deh. Nggak, dia bilang enggak ada pokoknya lu bilang ini kalau nggak salah soal empati. Masuk ke sini kan? Masuk. Soal empati dia bilang gini, jadi frameworknya tuh kalau kita mau melakukan sesuatu untuk orang harus yang dianggap beneficial untuk orang itu, bukan dari sudut pandang kita gitu. Contoh nih, misalnya ada orang A mau nyenengin orang B, jadi dia ngasih orang B hadiah. Tapi untuk orang B itu hadiah itu tuh malah beban, soalnya sekarang orang B itu tuh jadi kayak harus balas budi, ngutangin apa gitu. Itu kan maksudnya orang yang dikasih hadiah malah beban dan stres mikirin apa itu tuh sedikit banget gitu. Alias itu Kania maksudnya. Alias dia. Ini nggak akan relate nih orang gitu. Tapi gue kayak gitu salah satu. Ya, lu relate. Nah, tapi ya, itu persenannya pasti kecil sekali bener-bener. Most people seneng-seneng aja gitu, atau bahkan mereka nggak terlalu sampai dipikirin harus wah gue harus begini. Atau enggak ini juga waktu itu kalau nggak salah gue juga masukin unsur kayak lu harus pikirin dulu orang itu punya space nggak buat naruh hadiah itu gitu. Karena kalau di konteks gue misalnya kosan gue tuh kan kecil ya. Jadi kalau lu misalnya tiba-tiba ngasih gue hadiah, let's say kulkas gitu. Ya kulkas itu mau gue taruh mana gitu misalnya kan. Nah tapi kan gini, setelah gue pikir lagi waktu Abby ngasih input gue jadi mikir, tapi berapa orang juga ngasih hadiah itu kulkas gitu. Maksudnya out of nowhere gitu juga nggak mungkin gitu kan. Kayak gitu. As a matter of fact, that's in my set, mensrea set. Gue di set gue ya di show stand up gue, tapi for different reason. Gue lagi ngomongin soal, pokoknya waktu itu di gue argumennya adalah gue nggak ngerti kenapa orang kaya dan orang pintar merasa lebih ngerti apa yang dibutuhkan orang bodoh dan orang miskin. Terus gue ngambil contoh ekstrimnya adalah content creator yang suka ngasih hadiah, oh ibu ini saya kasih mobil, padahal ibunya tinggal di gang. Iya, mobilnya taruh di mana, Bos? Iya, motornya aja masuk ke ruang tamu. Anjay. Makanya mikir. Ngerti nggak sih? Atau ya waktu itu apa yang es batu meleleh gitu. Contoh gua ini contoh. Dia kan mau peta jadi ada satu lagi framework soal peta realitas. Itu tuh sebenarnya pas banget sebab sama akibat gitu. Sebab akibat ya, kita kalau mau tahu satu ya pahamin nih sebab akibatnya gimana gitu. Iya, kayak yang mertua itu kan kalau misalnya ngasih makan anak cumi, jadi kakinya jadi banyak. Nah itu peta realitas dia kan. Peta realitas ngaco, intention baik malah keluarnya bisa ngaco gitu. Nah ini kan mesti tujuannya ngajarin peta realitas supaya orang sadar, oh peta realitas gue tuh harus benar supaya di kehidupan sehari-hari waktu gue bikin keputusan sehari-hari itu bisa benar. Nah harusnya contohnya kayak mertua yang lu cerita itu tuh masuk langsung tuh. Dia nulis ya, contohnya lu taruh es batu di luar meleleh gitu. Itu sebab akibat. Maksud gue paham, cuman maksudnya orang nggak akan kalau contohnya cuman itu, orang tuh nggak akan kepikiran, oh ini penerapan kayak yang lainnya applicable untuk kehidupan sehari-hari di pacaran, di apa. Walaupun tampak sederhana, es ditaruh di luar mencair. Benar, itu cuman kan jembatannya jauh aja ke pemahaman orang terhadap sehari-hari. Kan kadang orang harus disuapin juga ya, kayak aplikasinya kemana-mana gitu. Iya. Ya intinya harus dijelaskan sederhana mungkin, semudah mungkin bukunya. Se-relatable mungkin. Iya, jadi kayaknya buku ini tantangannya kayak gue nulis joke mensrea juga, karena mensrea kan ngomongin politik. Dan patron gue tuh kan, gue selalu suka Dave Chappelle, tapi konteksnya adalah karena Dave Chappelle tuh gagasan susah tuh jadi gampang banget dipunyahnya. Dia jago banget. Iya gitu. Dan memang kalau nggak percuma soalnya. Percuma kalau misalnya lu punya sebuah gagasan yang baik, pengen lu bagikan, tapi nggak kekunyah. Benar. Betul. Gue selalu bilang kayak the highest praise atau kayak pujian tertinggi untuk gue ya, ketika untuk nulis buku atau bikin konten atau sebagainya itu gampang dipahamin atau gue paham. Kalau misalnya ada kan orang seneng ya mungkin kalau nulis buku dibilangnya bukunya nih susah dipahamin gitu, artinya dia pinter gitu. Iya, bahkan dari cara orang ngomong. Misalkan ini ya pinter ya, pas gue perhatiin. Wah kalau misalkan masih kata-kata rumit sih nggak pinter ini. Iya. Kalau udah dikunyah,
Benar. Dan gue jadi ngerti konsep-konsep rumit. Banyak orang kan pengen dipandang pinter pakai kata-kata langit yang kayak term-term apalah gitu kan. Ya itu mah bukan ngomong untuk dimengerti tapi cuma pamer doang bisa jadi. Iya. Dan ini, ini kemampuan untuk dimengerti itu krusial sekali dan bahkan tidak terdidik ke kita waktu kita SD bahkan. Waktu itu gue ngomong sama salah satu idola gue di dunia komedi kan namanya Bang Deddy Gumelar. Miing Bagito. Terus dia ngomong sama gue, dia bilang, oh dulu stand up comedian favorit gue. Terus dia bilang gini, tahu nggak kenapa orang ketawa nonton lu? Kata gue, karena gue lucu. Bukan, lucu mah udah pasti. Karena orang ngerti. Lu kalau ngomong orang ngerti. Kalau orang nggak ngerti omongan lu, mereka nggak ketawa. Jadi ujung-ujungnya, sebenarnya kendala perpindahan ilmu pengetahuan, itu kan kendala how-nya ya. Iya, betul. Iya, dan kalau itulah adanya ketersediaannya mah ada terus. Benar, kayak pendidikan sekolah kita gitu, masukin semua yang dianggap penting, masukin aja nih. Jadi daftar informasinya tuh banyak banget nih. Tapi cara nyampeinnya tuh gimana gitu? Gimana sih 100 informasi ini nyampe? Itu tuh nggak bahkan ya, gue bisa ngebayangin diskusi ini tuh syarat sekali pas bikin buku ini. Makanya mungkin 2 tahun ya. Lumayan sih, jadi selain procrastination dan distraction ya, kita juga jadi beberapa informasi atau framework ini kan punya Kania, beberapa punya gue. Terus kita saling uji itunya satu sama lain. Kayak gue pakai cost benefit analysis si Kania tadi tuh untuk gue bikin decision apa gitu beberapa kali. Jadi abis itu kan di refine. Iya, dia udah ngetes kayak tapi kan kalau ternyata di kasus ini agak kurang harus gini, elemen ya, kurang ini Jadi, gitu. over the course of writing this sebenarnya kita juga mengubah pikiran kita gitu ya. Ya pikiran kita juga ikut berubah bersama dengan ternyata lebih bagus ini ya. Nah, gue sendiri ada banyak poin juga maksudnya ini sekalian nambahin. Jadi beberapa framework yang gue bikin tadinya tuh kayak versi lebih lengkapnya kan. Lebih lengkapnya dan itu jadi jelimet gitu. Nah, terus Abby itu bilang ke gue kan, ngomong sesuatu ke orang itu first thing first dimengerti dulu gitu. Jadi jangan lengkap dulu, akurat dulu. First things first lengkap, akurat gitu. Gue trying to be akurat mungkin. Nanti kalau kayak gini bakal dibantah di sini dong, bakal dibantah di sini kayak gitu. Iya, sibuk lu udah mikir langkah satu ke depannya ya. Iya. Nah, sedangkan saya bilang, enggak dong. Ini kan first step-nya dia baru baca ini nih. Ya lu sampai sini aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau dia nanya itu kita bikin buku kedua jelasin itu gitu. Ya cuman kadang-kadang suka gemes kan. Gue bisa jawab itu sekarang sebenarnya, cuman penuh gitu kan. Iya, penuh dan ya jadi nggak kekunyah lah gitu. Tapi nggak semuanya gue gituin sih. Ada beberapa juga misalnya Kania, misalnya satu framework tuh sebenarnya ada 4 elemen gitu lah. Nah dia break-in langsung at the same time gitu. Kan orang pasti overwhelmed. Jadi akhirnya kita bagi jadi beberapa bagian gitu, beberapa bab. Nah itu kan juga cara delivery-nya harus satu-satu. Itunya juga ada yang digituin nggak semuanya ada. Jadi soal bikin ide jadi bisa dikunyah tuh, ya gue belajar banyak banget dalam proses ini juga dari Abby. Karena Abby sangat-sangat mengedepankan itu dan gue setuju gitu sama prinsip itu. Ini tuh dua-duanya buku pertama kalian berdua? Ini yang kedua. Tapi mungkin buku pertama lu kan lebih kayak profile ya. Bukan nulis ini ya, gue cuman summarize tokoh-tokoh perempuan kayak gitu. buku anak gitu. Oh. Makanya mungkin ini yang lebih banyak aspek menggagas gimana caranya nge-format. Betul. Gue tuh bahkan nggak tahu lu berdua ketemu di mana loh. Kita ketemunya online, di internet. Iya. How did you get to know about Abby dan sebaliknya? Gimana ya, Bi? Gitu. Ada kasus? Tiba-tiba. Biasanya kasus kan? Enggak, tapi biasanya ada kasus, nyangkut berdua, jadi kenalan. Orang sering berkenalan dari kasus, guys. Harus diakuin. Gue gak pernah, lo kenalan sama orang. Itu lebih ke kita kali. Iya, kami sering kasus. Sering kasus, Gue kayak kasus baru bisa dihitung satu. Tapi emang ada kasus? Oh ya, gara-gara? Biasalah blunder gitu-gitu. Oh, ada juga blundernya. Iya, tapi ya nggak se-blunder gua waktu umur 22. Enggak, ya kayaknya enggak sampai. Apa emang waktu umur 22? Yang gue di ILC, yang gue ribut soal judicial review. Iya, review. I wouldn't call it blunder sih. Iya, maksudnya delivery again kan, maksudnya my delivery could have problem. been better mungkin. Tapi what would you say? What would you label? Mungkin bukan controversial moments. Controversial moments. Ya. Karena I don't know. Sometimes iya nggak ya? I wanna say sometimes instinct take over. Pada saat momen itu kan lu juga nggak terlalu menggunakan
cost benefit analysis Oh, in how? dia pakai sih. Gue pakai tapi Cuman salah kan peta premisnya. realitasnya Iya, peta salah. realitasnya salah. Justru Oh, itu, men. Iya. yeah. Gua nggak. Itu tuh istilah yang menyenangkan Iya, apa? buat gua baru, peta realitas. Peta realitas salah. Gue nggak tahu kalau gue ngomong gini, orang bakal gini reaksinya, kayak gitu loh. Yang padahal sebenarnya bisa diprediksi kalau gue peduli. Yang tadi kan gue awalnya kan gue nggak peduli, gue oblivious nih. Manusia lain kayak gimana nih? Norma yang ada gue kalau kata nyokap gue nggak tahu adat, itu Kania tuh nggak tahu adat. Lucu deh, Ngerti untuk norma. orang yang seperti ini, harusnya tuh lu paling nyambung sama Radit. Oh, iya. Sama, orangnya sama. Orangnya nggak ngerti kalau misalkan diajak ngomong terus dia diem aja, itu tuh akan membuat dia berpikir apa gitu. Oh. Iya. Ya. Iya, Bang sebenarnya. Radit, punten, punten. Iya. Gue panggilnya Radit. bang, Bang gue panggil Radit. bang, Iya. gara-gara gue takut salah. Nggak, karena Radit nggak approachable aja. Panji bro, umur gue 45. Gue emang lebih approachable daripada Anda, Raditya Dika. Tapi gue Ya. mau ngomongin soal apa tadi? Peta realita. Iya, peta realitas. Faktor penentunya apa dan faktor pengubahnya apa? Faktor- Jadi apa yang membuat peta realita orang seperti itu? Mm-mm. Kultur, Ya, pengalaman, iya, segala iya, macam. pengalaman pasti segala Terus macam. faktor yang bisa mengubahnya apa? Mengingat, gue yakin di kolom komentar lo lihat aja, pasti ada tentangan-tentangan dari Iya. cowok. Oh, ada cowok. Iya banyak Gimana? cowok banyak yang suka insecure soalnya kalau ketemu perempuan Maksudnya? pintar. Gimana Ya, tuh? alah, apaan lah gini. Jadi kita ngasih tahu yang benar, tapi dia tentang sama mereka. Oh. Ya misalnya kayak cewek mah selalu benar gitu. Ya padahal kan cewek bisa salah. Bukan, Bukan. enggak. Itu ketika cowok ngomong cewek mah pasti selalu benar gitu. Itu kan bukan artinya literal menurut mereka cewek selalu benar kan, tapi iya. itu sebenarnya mereka bilang cewek selalu pengen jadi yang paling benar. Benar, iya. Dan ketika cewek berargumen itu bukan dari asal mereka pikir oh ini karena reasonably ini begini Reasonnya logikanya apa, gini, iya. tapi karena mereka Merasa ego benar aja aja. pengen harus benar, cowok harus selalu ngalah gitu. Nah itu kan sebuah kepercayaan yang mungkin dari kultural, dari pergaulan atau segala macam yang akhirnya nggak inform, makanya kalau ngedenger cewek ngomong kayak gini nih, Nggak boleh dibantah nih. di asumsinya gitu. gue Nah, ngebacot dia mau bener kayak aja. gini cuman karena gue pengen bener dan kalian diam gitu kan, bukan karena gue udah pelajarin, gue udah runutin nih logikanya, gue udah gitu. Nah gue nulis buku ini supaya gue dibilang benar gitu kan. Nah itu interpretasinya kan, salah satu contoh Iya. pada realitas gitu. Actually kalau gue mungkin kalau gue justru Itu lebih banyak. kocak menurut Iya. gue, itu lucu banget Temen sih. lu ngomel tadi. Iya. Lucu bener. Lucu ya. Meletus tadi dikit aja. Soal ya, tadi faktor pengubahnya ya Anji. Gue ngelihat sebenarnya gini sih, orang disadarin aja bahwa gini kalau lu ngelakuin ini, lu kemarin mikirnya ini Iya. konsekuensinya apa. Nah padahal bukti-buktinya nggak ada gitu, atau nggak bukti-buktinya nggak ngarah ke situ. Ada kan cerita. Cerita kan. Nah tapi kan buat mereka ada gitu loh. Nah Iya. ini Kita kan harus tahu, mana bukti yang membuat lu Iya. meyakini seperti itu? Ada nih cerita si ini gitu. ya, nah Iya. itu sebenarnya kan, nah ini di sini ada ngomongin juga Ji, kayak dibagi dua, ranah realita sama preferensi gitu. Interesting. Jadi Iya. di mana misalnya Nggak semua isu tuh masalahnya data. iya. Nggak semua isu dijawab dengan data dan jurnal, karena ada isu-isu preferensi. Iya. Misalnya kalau Aduh ini dalam banget kalau dipikirin. Ini ada temanya nih. Ada lagi isunya kayak gini. Your thoughts are not the reality. Ya. Tahu nggak? Ada orang berpikir sesuatu, dia berpikir yang ada di pikiran itu realita. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Ini bisa jadi ke kecurigaan, ini bisa jadi ke Iya benar. ketakutan dan menghalangi dia untuk ngelakuin sesuatu. Itu aja kadang-kadang nggak kelar tuh di kepala bahwa your thoughts are not your reality. Terus ada pemikiran tadi lagi tuh. Iya. Kayak misalnya tadi yang sentence, misalnya tuh yang misalnya mertua gitu ngasih makan cumi gitu, itu kan sebenarnya masuk ke ranah realita yang dimana kita bisa tahu benar salahnya tuh bukannya siapa yang lebih senior yang Iya. ngomong, tapi lihat realitanya kan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Orang makan cumi jadi gini gitu kan? Iya gitu. Ya itu tuh nggak bisa didebat. Maksudnya kayak Menurut gua Menurut gua, atau agree to disagree. nggak bisa. Nggak Soalnya ada berlaku di situ. realitanya. Iya, tinggal diikutin. Soalnya realitasnya. lu bayangin ya dialognya nih. Si ibu bilang ke anak perempuannya yang hamil, jangan makan cumi nanti kakinya banyak. Ya. Anaknya bilang, buktinya mana ada orang yang kakinya Iya. banyak? Kata ibunya, ya karena mereka nggak pernah makan cumi gitu. Lu kebayang cacat logikanya? Iya, iya. Ini itu dialog yang sering sekali terjadi Ya, di harusnya kan Indonesia. pertanyaannya mana yang makan cumi
coba dibawa orangnya gitu. Iya. Banyak nggak Ya, gitu tapi kan? iya, kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, ya gimana taunya kan? Iya, Iya, Pertanyaan makanya. selanjutnya. Iya. Tapi ujung-ujungnya sih kayak relasi kuasa gitu gak sih? Jadi kayak karena Iya. ibunya yang ngomong. Iya. Itu juga salah satu faktor kultural yang agak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan nggak sih? Senioritas Iya. tuh sangat sih. Tapi emang kalau dari buku ini sebenarnya kita titik pertamanya lebih kayak punya kemauannya dulu sih. Lu punya kemauan nggak untuk mengerti dengan benar gitu. Sebenarnya itu dulu, baik ke realita alam gitu yang masih objektif ataupun realita manusia. Kayak tadi gue misalnya, gue punya kemauan nggak buat mengerti orang kan. Kalau misalnya lu udah nggak punya kemauannya, sebenarnya emang nggak berguna gitu. Kita ngasih tahu buktinya apa ya, lu nggak mau tahu apa yang benar gitu loh, ya kayak gitu. Dan gue sebenarnya lebih banyak ngomong kayak gini tuh kalau dalam forum-forum, gue tuh banyak forum sama cewek-cewek sebenarnya. Cewek-cewek tuh suka punya asumsi yang ngaco banget tentang cara cowok mikir kayak gitu. Nah, tapi kalau mereka yang nggak mau ngerti dari awal, ya udah dia terus aja seumur hidupnya dia live with those assumptions yang kemudian kadang-kadang menjelma jadi macam-macam, bukan cuma urusan relationship dia doang tapi bisa ke urusan gerakan gitu, movement, ide-ide Seperti? masyarakat harus ngapain padahal ngawur gitu. Seperti? Enggak, gue ngomongin Rame kan ya? Nggak bisa. Ayo kita bikin rame. Nggak Harus gitu. bilang nih, beli buku ini. Panduan berpikir. Sebenarnya yang paling serem. ya, saya juga bisa membaca arah seremnya. Sebenarnya bagian termenarik buat gua waktu gua pertama kali ngeliat covernya dari buku ini adalah panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Soalnya kan banyak sekali ketidakbahagiaannya kita kan akarnya adalah pemikiran kita sendiri gitu loh. Benar. Itu Ketakutan, kekhawatiran, anxiety itu tak perlu seringkali. overthinking yang nggak tersambung kemana-mana. Iya. Gue tuh sering banget berkutat dengan, ini karena audience base gue ya, berkutat dengan quarter life crisis. Yeah. Jadi ada banyak banget audience gue di umur 25 bingung akan apa yang mesti dilakukan, terus membandingkan dengan orang yang lain. Buka LinkedIn stres gitu ya. Orang kok pada bilang kayak gitu. Boro-boro LinkedIn, kan ya, sosmed kan Buka ya, IG gitu ya. Instagram. Emang sosmed sekarang kan portfolio ya. Iya. Dan karena gue punya senior karir dan bisnis ya, work life trampoline tuh banyak banget pertanyaan tuh ngarahnya ke situ. Dan itu kan ada di ranah berpikirnya mereka. Pemikiran mereka yang membawa mereka kepada kekhawatiran itu, ketakutan itu. Dan gue tuh sekarang suka mikir, damn, I'm 45, you're 25, you're not supposed to be stressed like this. Lu suka dapat pertanyaan gak sih dari audiens lu kayak misalnya, Aku lebih baik, ini kita suka dapat pertanyaan kayak gini. Aku lebih baik ambil jurusan apa ya? Iya. Aku lebih baik putusin bener-bener. pacar aku Iya. atau lumayan lanjut. gitu Ada di ya. situ. Terus tapi sering nggak kayak orang nanya tuh kayak, bang, oke nggak sih gua umur segini belum begini atau bang, gua telat nggak sih kalau misal umur ya segini baru mulai jadi komika, baru mulai ini atau mau belajar, sering kan ya? Sering sekali. Itu juga gua nggak tahu kalau lu mungkin sering juga, gue juga sering dapetin. Tapi itu salah satu pemikiran yang menurut gua di Indonesia sangat banyak dan gua mengagetkan ya. Saya mungkin gue nggak pernah tumbuh besar dengan pemikiran itu gitu, yang dimana lu juga I'm sure right. Enggak, gue nggak pernah mikir kayak gitu. Iya, misalnya Orang lain suka berpikir itu untuk gue. Umur segini kok begini gitu. Iya. Padahal kan nggak ada yang taruh Iya. time limit. Misalnya kayak lu umur segini harus gini nih, umur segini harus gini. umur 25 udah nggak boleh belajar hal baru lagi, udah harus bisa semua gitu kan, sebenarnya nggak ada gitu. Cuman ada self limitation, limiting beliefs and pemikiran itu kan ya yang sering gue jumpain juga gitu. Di sini tuh kita ada satu prinsip paling pertama banget yang kita taruh, itu si objective oriented principle. Jadi kayak prinsip berorientasi pada objektif, berorientasi pada tujuan. Nah, kita tuh ngeliat itu sebenarnya yang bisa nge-break dilema-dilema ini, karena kayak lu tuh lupa bertanya ke diri lu sendiri gitu. Sebenarnya apa yang lu cari kan? Misalnya apa yang lu cari dari suatu karir, apa yang lu cari dari suatu perakademian atau sekolah gitu. Kan bisa beda sama orang lain kan. Jadi kalau lu ngelihatnya outputnya kayak mereka di mana, konsekuensi dari output itu bisa jadi nggak nyambung sama apa yang lu butuhin atau apa yang lu mau gitu. Jadi kalaupun lu berusaha ngejar itu dan akhirnya nyampe, terus lu kaget sendiri nanti kayak, tapi kok gue nggak dapet yang gue maksud ya gitu loh. Nah padahal lu harusnya bertanya itu tuh di depan sebelum lu jalan ke situ gitu. Sama sebenarnya nggak cuman itu sih kan, menurut gue ada aspek yang dimana kayak ya mungkin karena kultur Indonesia ya yang conformity itu kan tinggi banget. Sama emang keseragaman ya, maksudnya kayak orang-orang biasanya kayak gini nih. Iya, jadi ketika dia bilang oke nggak sih, itu tuh kan dia kayak maksudnya mungkin dia interpret ada unsur persepsi juga gitu. Persepsi orang, kultur, masyarakat dan sebagainya gitu. Lumayan
apa ya, menurut gue padahal orang tuh nggak mikirin sesama Nggak segitu-gitunya ya. Orang lain nggak mikirin itu juga gitu sebenarnya. Iya, agree. Iya, gue juga sering bilang kayak gitu. Nggak pada peduli amat. Lu juga nggak jadi center other people's universe. Cuman kayaknya kan sadar atau tidak, terutama mungkin untuk mereka ya, untuk orang-orang yang punya permasalahan ini, sadar atau tidak itu mereka tuh mikir mereka adalah bagian dari sebuah komunal. Gitu. Iya, ada itunya. Jadi mereka tuh selalu ngebandingin dengan komunalnya gitu. Iya. Kan tapi gue lupa nih gue baca di mana. Tapi intinya adalah jadi disimpulkan bahwa Indonesia dibandingin masyarakat lain kan lebih komunal. Lebih komunal dibandingin yang lain. Banyak individual gitu kan. Dan lebih konformis di dalamnya juga. Konformis. Salah satu skill menjadi bagian dari komunitas adalah diterima sama komunitas. Dan sebagai keinginan untuk diterima sama komunitas harus ada kesamaan dan kesetaraan, karena enggak gue di banish atau dikeluarin gitu. Nah, dasarnya itu ketakutan akan sendiri dan gamang gitu. Orang Indonesia itu kayaknya lebih kebanyakan ya, tidak semuanya. Itu tuh gamang kalau dia sendiri gitu. Nah, jadi kalau gua doang yang begini gimana nih ya gitu. Iya, padahal nggak apa-apa juga. Atau dilihat sebagai gagal gitu kan. Iya. Itulah tolak ukur sukses yang masih nggak gitu jelas ya. Kita discuss di sini sebenarnya kalau kita mendefinisikan sukses yang kita bayangin gitu ya, misalnya yang mungkin kayak kita rekomendasikan lah gitu ya, lebih ke ketercapaian tujuan-tujuan atau keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan gitu. Dan itu udah berdasarkan happiness research gitu. Jadi kayak kan ada risetnya kayak sebenarnya untuk mencapai kayak perasaan happy itu biasanya faktor-faktornya apa aja sih. Nah kita tuh jabarin itu di awal emang. Jadi supaya kayak ngebantu menjadi referensi nentuin tujuan-tujuan tadi, kebutuhan lu tuh sebenarnya apa gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan diterima atau validasi sosial itu bagian dari kebutuhan. Tapi kadang-kadang kita juga kurang tepat dalam memetakan yang bikin kita dapat validasinya tuh apa gitu. Apakah lu harus menjadi ininya atau poinnya bukan itu gitu. Poinnya sebenarnya bisa jadi yang lainnya. Nah, kayak gitu sih. Lu pernah baca buku The Righteous Man nggak, Jonathan Haidt? Gue sempet belum selesai tapi sempet baca kayak singkat-singkat beberapa ini. Ya itu kalau ada buku yang mengubah gue kayaknya lebih ke itu sih daripada yang lain. Tapi ada satu momen si Jonathan Haidt itu bilang bahwa orang itu dalam pengambilan keputusan itu kayak manusia naik gajah. Jadi manusia di atas gajahnya itu adalah logika, gajahnya itu adalah instingnya. Terus sebenarnya yang sering terjadi itu adalah kita tuh ngikutin gajah. Manusianya membenarkan kenapa gajahnya ke situ. Jadi kayak rationalizing. Iya. Jadi banyak banget keputusan-keputusan kita tuh nggak logis. Tapi kita menemukan pelogikaannya sendiri. Ini itu judul kecilnya tuh, body copy-nya itu adalah The Righteous Man, Why kalau nggak salah ya. Good people are divided by politics and religion. Oh iya. I know of the book ya. Belum pernah baca. Nah kalau kayak gitu, berarti kan apakah logika kita akan selalu sebagaimanapun kita belajar buku ini, terus dengar obrolan ini, terus ngerti bahwa apa yang mesti logically I know what I have to do. Oh, tapi ujungnya pas saya ngelakuin keputusan enggak gitu. Enggak, kayak mental block. Iya. Kalau gue sendiri jujur secara sadar melakukan latihan mengelola itu gitu. Ya kayak tadi sebenarnya nature gue pengennya nggak peduli gitu. Tapi gue tahu konsekuensinya tuh mengerikan itu, konsekuensinya itu costly gitu. Nah akhirnya out of the fear of the consequences, gue secara sadar melatih untuk ini kayaknya gue salah deh kalau gue ngelakuin ini kayak gitu loh. Nah mungkin gue banyak juga di kasus orang-orang soal relationship tuh kayak gitu. Misalnya kayak cewek-cewek kadang-kadang suka nggak mau make a move misalnya kayak gitu. Nah gue tuh selalu bilang ya udah sekarang lo tanya ke diri lo sendiri, how bad you want the guy misalnya kan, seberapa lo mau sama cowok itu. Nah, sebenarnya pertanyaan itu lo tuh bisa tuh ngebantu dia nge-tame insting dia untuk nggak make a move kan. Karena kayak cewek tuh suka punya insting, tapi kok kayak gini nggak pas dong gitu. Kayak posisi dia di mana kayak gitu, suka kayak gitu kan. Padahal sering banget ditanya itu. Soalnya kalau aku maju duluan, ntar aku disangka disangka agre. murahan, disangka agre. Iya kayak gitu kan. Padahal kayak enggak ini. Padahal agre juga nggak apa-apa. Iya, dan itu belum tentu connect ke negatif kan. Iya, again, oke, kalau lo agre terus apa nih gitu kan. Is it a negative thing? Itu bahkan ada pertanyaan berikutnya kan. Nah, tapi first gut instingnya tuh langsung enggak gitu. Nah, padahal coba lo evaluasi lagi ini semua dan lo tanya ke diri lo sendiri kayak lo mau output yang lo mau tuh sebenarnya apa gitu kan. Nah, itu menurut gue bisa membantu sih. Tapi gue ngerti kayak challenge gitu. Itu bukan sesuatu
yang lagi-lagi mudah kan lah gitu ya. tentang self awareness ya. Iya. Yang dimana kita paham bahwa emang ada beberapa hal yang kita emang secara instingtual atau lebih natural kita mikirnya ke sini atau tendensinya ke sini. Tapi ketika kita mikirin ya itu tadi sebenarnya objective oriented, misalnya gue tuh tujuannya pengen ke sini. Kalau misalnya gue ngikutin ini bakal nyampe nggak kira-kira gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau udah masuk kayak gitu mungkin bisa kayak Kania bilang mulai nge-tame tendensi yang mungkin nggak seefektif bahwa itu sebenarnya. gue works against me nggak nih gitu. Tapi juga bener banget yang menurut gue yang lu bilang gitu bahwa knowing what's right sama actually practicing it and doing it is two different things gitu. Kita bisa udah baca semua buku, kita udah tahu semua framework, tapi kalau kita males ngelakuin aplikasiinnya, kayak kita menurut kita kayak nggak perlu banget atau nggak ada dorongan yang enough, ya sama aja gitu. Dan kan kepedulian juga sih. Maksudnya kepedulian tuh juga ngaruh banget menurut gue. Misalnya kayak gue termasuk naturally gue punya kepedulian untuk gue nyusahin orang gak nih gitu. Nah kadang kalau orang gak punya kepedulian itu, ya dia kan bisa nggak peduli aja ya. Maksudnya dia ngelakuin sesuatu actually ngerugiin orang banyak, ya bodo amat. Nah itu kan juga ada faktor kayak gitu yang lo ngasih dia thinking framework untuk bisa nggak ngerugiin pun dia tetap ngerugiin karena nggak peduli aja. Ada juga faktor yang kayak gitu sih. Ada banyak sih, cuman ya ultimately kan terserah individu. Ya akhirnya kembali ke orangnya kita akan kayak masing-masing. gimana. Nggak, maksudnya dianya maunya. Nggak, actually gini sih pertanyaannya ya, lu mau dapat apa yang lu mau atau enggak kan sebenarnya. Kalau gue biasanya ngajarin decision ya, do you want to get what you want atau enggak gitu. Iya. Nah itu betul sekali. Iya nggak sih? Iya. Soal seberapa besar lu mau mencapai. Iya, Karena kan lu mau apa yang lu mau gitu. gue nggak tahu orang penonton gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak. Gue tuh sebenarnya paling nggak suka disebut motivator. Lucunya, gue sering banget dapet job motivator. Manajemen gue kalau terima job motivator, dia tahu Mas Panji nggak mau terima. Jadi dia bilangnya nanti kita sama Mas Panji ngomongnya job pembicara ya. Karena gue motivator. Iya, tapi kan karena motivasi kan sesederhana. Alasan bergerak. Alasan bergerak biasanya sesuatu di masa lalu sesuatu di belakang lo yang lo nggak ingin ngejar, atau sesuatu di masa depan yang lo pengen sampai. Udah gitu doang, motivasi cuma itu doang. Jadi nggak butuh motivator sebenarnya. Kalau if you know what you want, that's the reason, that's your motivation gitu kan. Hanya saja bukan kendala ya. Penemuan gue adalah faktor mereka gerak itu sangat ditentukan sama perasaan bahwa dia tuh dilihat semua orang. Itu yang tadi kita balik lagi soal itu. Iya, jadi kayak misalkan cewek deketin cowok. Misalkan, kenapa sih nggak lu mulai dulu aja? Kan lu mau. Iya sih. Apa kata orang gitu. Iya, tapi kalau gue ini nanti gue disangkain gini sama orang gitu. Terus padahal kan A, nggak ada yang ngeliat lu juga, dan B, emang kenapa gitu. Jadi, nah ini makanya tadi gue sebut mental blocknya ini jangan-jangan pengaruh juga gitu terhadap kultural sih menurut gue, conformity. Jadinya susah ya. Tapi emang bisa lu bisa belajar untuk care less about that sih gitu. Menurut gue dengan sesimpel nanya ya kayak lu bilang tadi, so what gitu. Oh nanti gue dilihat jelek, so what, emang mereka matter gitu. That simple 2 words aja tuh kayaknya udah banyak bisa bikin lu lebih berani maju apa segala. Makanya gue soal apa pendapat orang gitu ya, ada kutipan yang bagus banget, kayaknya Dr. Seuss deh, yang bilang those who matter won't mind and those who mind don't matter gitu. Mereka yang mempermasalahkan mah mereka nggak penting gitu, karena orang yang penting dalam hidup kita nggak akan mempermasalahkan juga gitu. Nah, gue sih ngerasa kalau gue biarkan, gue bisa 8 hari nih ngobrol seperti ini dengan mereka, tapi terus buat apa ada buku. Jadi kejarlah buku ini, per video ini harusnya, itu si Linktree keluar kapan? Naik minggu depan. Harusnya ini udah naik. Lu naik minggu depan. Udah bisa. Oke, jadi ini akan bisa dibeli di Linktree apa tadi? Makanya mikir. Makanya mikir. Saja ya, nggak ada. Kalau Linktree nggak ada titik koma ya, nggak ngomong aja. Makanya mikir. Silakan disikat di situ. Lu bisa mendapatkan bukunya. Bukunya tertulis di 138.000. Dan akan jadi konsumsi yang menyenangkan untuk lu. Kalau lu di momen pre-order ini belinya lu bakal dapetin masih ya? gratis. Iya. Boleh gue ambil nggak cerita dari sini? Gue baca. Boleh. Sebagian. Jangan dibocorin terlalu banyak ya. Atau gue baca judulnya aja ya. Baca judul. Boleh. Jadi ini 5 momen bodoh Abby ditambah 5 momen bodoh Kania. Ada momen bodoh judulnya inisiatif sendiri, berharap sendiri, bete sendiri. Ya ampun, lucu banget. Ini lagi nih. Percaya aja sama orang, pas kerja sama akhirnya dibegoin berkali-kali. Percaya aja sama orang.
Pas kerja sama, akhirnya dibegoin Berkali-kali. Iya, benar. Pakai kebodohan. Iya, jadi Ada nih lucu banget. Sekedar mengingatkan, anjay. Bang Panji minum alkohol, sekedar mengingatkan, ya gitu. Walaupun ya gue nggak tahu sih mereka iya atau nggak. Gak jago cari duit. Ini lucu banget ini judulnya. iya. Terus iya, inner circle. Apa nih? Itu gue jujur Misterius. kehabisan ide Kehabisan ide. untuk Apa nih judulnya? ide kocak Iya. gitu. Tapi menulis judul gak gampang ya. Menemukan judul tuh gak gampang. gampang. Very Benar. tricky. Iya. Ini kita lumayan panjang sih prosesnya. Berapa sampai ke sini. opsi? Wah, banyak banget ya. Iya. Mungkin 50-an nyampe. Iya, tapi terus kita narrow down. Gak peduli norma sosial. Iya, itu Kayak kan gue itu tahu. ada semua. Baru mau ngomong Tapi gua. di sini ada ceritanya. Jadi Kayak gue tahu tuh siapa. Gak mau peduli tapi nyenggol orang lain. Lucu banget. Gue tahu juga lagi nih siapa nih orang ini. Terus ini lucu banget. Bagus banget. Memilih teman hanya berdasarkan rasa sefrekuensi. Gokil. Masih kayak nyambung nih. Terjebak dalam bubble bias. Ya. Wah, nggak ngecek progres. Dan yang terakhir adalah lucu banget lagi, baru asumsi langsung ngegas. Banyak banget anjing. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Baru informasi yang lu terima tuh baru 1/4. Udah berkesimpulan, udah gue bilang berkali-kali jangan berkesimpulan atas informasi sepotong, kesimpulannya utuh, informasinya sepotong, goblok lu semua. Silakan dibaca. Kayaknya bookletnya sekali lagi hanya bisa didapatkan kalau lu PO. Pre-order, PO, ya. ya. I think this is a wonderful additional to this book. Menyenangkan sekali. Dan bookletnya nggak akan dijual. Iya, ini nggak akan pernah kita jual. Oh, Jadi itu. selalu di momen-momen tertentu aja kita keluarin. Makanya di bagian belakang tuh ada kata, makanya mikir kata Abigail dan Kania ke diri mereka sendiri. Karena mereka juga melakukan hal-hal tersebut. Sehingga ketika lu baca buku ini dengan tambahan ini, lu tahu bahwa yang nulis juga orang kayak lu. They make mistakes. Bahkan dari situlah mungkin lahir buku ini. Ada informasi penting buku ini yang nggak sempat keluar? Nggak sempat gue tanya? Udah ya. Udah ya. Oke, kalau gitu congratulations for you Thank you. both. Thank you banget, Silakan Panji. dicari Thank bukunya you. dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, bye-bye. Bye. Sejam juga.